إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala Syekhul Muallif. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Khiyarul majlisi wal mutabayyi'ani bil khiyari baina imda'il bai'i aw faskhihi ay yathbutu lahuma khiyarul majlisi fi anwa'il bai'i kas-salami ma lam yatafarraqa ay muddata adami tafarruqihima urfan ay yanqati'u khiyarul majlisi imma bitafarruqil mutabayyi'aini bi badanihima an majlisil aqdi au bi ay yakhtarul mutabayyi'ani luzumal aqdi falau ikhtara ahaduhuma luzumal aqdi walam yakhtaril akharu fawran saqata haqquhu minal khiyari wa baqiyal haqqu li akhari. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Bermula ini itu fasal fi ahkamil khiyari, pada hukum-hukum memilih. Jadi dalam jual beli itu ada yang namanya khiyar. Nanti kita akan mendapatkan penjelasan dalam kitab ini beberapa model khiyar yang berkaitan dengan jual beli. Dan lagi-lagi ini semua adalah salah satu bentuk bagaimana Islam memelihara betul di antara umatnya tidak terjadi konflik. Dan potensi yang rentan untuk terjadi konflik adalah pada saat jual beli atau yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari yang mereka dapat, yang ingin mereka dapatkan, dan akhirnya bila tidak ada rambu-rambunya maka akan membuat mereka sembarangan ketika mengambil yang haram dan tidak lagi memikirkan hal-hal yang halal yang harus mereka konsumsi. Karena jemaah dalam jual beli itu baik penjual maupun pembeli, bila mereka mengikuti aturan maka mereka akan mendapatkan keberkahan. Kita akan temukan dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Saya mencatat hadis ini karena betapa biar kita tahu pada saat ente membeli atau pada saat ente menjual bahwa ada potensi keberkahan yang akan kau dapatkan bila melakukan jual belinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Nabi SAW bersabda, kalau ada dua orang penjual beli yang disebut mereka orang yang fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, tetapi apabila wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima, apabila kedua orang yang melakukan akad jual beli baik penjual maupun pembeli dan jelas penjual maupun pembeli, maka jaminan dari Nabi burika lahuma, keduanya akan diberikan keberkahan. Jadi potensi berlaku curang bukan hanya kepada penjual walaupun lebih dominan kepada penjual, tetapi pembeli juga
begitu mereka mempunyai juga potensi untuk mengecewakan atau menzolimi daripada penjual. Tetapi bila keduanya transparan, jujur, fa in shadaqa wa bayyana burika lahuma, diberikan keberkahan bagi keduanya fi bai'ihima, dalam proses jual beli. Artinya harta yang dia keluarkan, yang diterima oleh penjual akan diberikan keberkahan, barang yang diberikan oleh penjual atau dibeli oleh pembelinya itu juga akan diberikan keberkahan. Tetapi bila kadzaba wa in kadzaba, keduanya berdusta dan kemudian wakatama, menyembunyikan dari jual belinya barang yang dijual beli itu, muhiqat barakatu bai'ihima, akan diangkat, dihilangkan itu keberkahan dari jual beli keduanya. Maka kita akan lihat, kalau kita melihat barometer dari hadis ini, setiap mereka yang berlaku atau menjual, berdagang, bila mengikuti aturan yang sebenarnya, tidak ada kata bangkrut. Tidak ada kata bangkrut. Ini dari sisi pelaksanaan jual belinya. Karena hadis Nabi pasti benar. Kalau dia melakukan jual belinya atau pada saat dia menjualnya, dia berlaku jujur, maka dan tidak ada yang disembunyikan, maka janji Nabi dia akan diberikan keberkahan dalam jual belinya. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair, bertambah terus kebaikan. Nah, maka dengan hadis ini kita bisa simpulkan, bila ada kita merasakan jual beli atau kita dagang kemudian kita mendapatkan kerugian atau sampai bangkrut, waliyadzubillah, jangan-jangan ada praktek jual beli yang tidak sesuai yang kau lakukan. Karena hadis Nabi, kudunya dapat berkah, kudunya dapat berkah. Dan ini masalah berat ya akhi. Jangan kata di zaman sekarang, jangan kata di era atau di sekarang yang semuanya serba uang yang menjadi kebutuhan. Di masa Rasulullah masih ada nabi, masih ada nabi, masih ada sayyidul anbiya'i wal mursalin, manusia yang paling mulia, tetapi tidak menghentikan orang untuk berlaku curang dalam berdagang. Ketika Nabi SAW melihat orang yang di pasar, Nabi selalu inspeksi ke pasar tuh dan melihat, memperhatikan mereka. Dan satu waktu Nabi melihat ada pedagang kurma yang Nabi mendapatkan atau kecurigaan bahwa ini orang berlaku curang. Di atas kormanya cakep-cakep, tapi di bawah kormanya itu udah mulai membusuk. Tapi kalau beli kan dia main serok aja barang semuanya. Dan itu praktek sampai sekarang. Dan itu yang paling banyak. Pada saat dia menjual, maaf ya, oknum-oknum tentunya, tidak semuanya, tetapi banyak orang yang tidak lagi memperhatikan bagaimana cara menjual dengan baik. Ketika mereka buahan di bagian atas dikasih yang bagus-bagus atau yang manis-manis, tapi di bawahnya nggak bagus. Begitu sampai pulang, kemudian tidak lagi dia mendapatkan seperti yang pada saat dia lihat. Ternyata banyak yang kecil atau banyak yang asam. Padahal harusnya berjual, tampakkan yang kecil-kecil itu atau pisahkan. Jangan sampai ada unsur penipuan di dalamnya. Artinya menyembunyikan. Kalau engkau menyembunyikan, iya benar ente untung, tapi harta yang kau makan tidak membawa berkah. Bagaimana kemudian yang terjadi pada anak-anakmu pada saat makan itu? Nah, ini menjadi penting. Maka itu dalam Al-Quran Allah sampaikan bahwa Allah yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asyahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridu Allahu ayyukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa may yaf'al dzalika 'udwana wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ini kalau kita buka tafsirnya juga berkaitan dengan jual beli, dengan khiyar yang akan kita bahas.
Ada hak atau hukum-hukum memilih antara penjual dan pembeli, dan ini Allah sampaikan dalam Al-Quran. Allah menginginkan kemudahan buat kalian supaya kalian Allah menerima taubat kalian. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Tapi Allah juga menceritakan wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Tapi Allah menceritakan juga ada orang-orang yang mereka memperturutkan hawa nafsunya, mempengaruhi kalian untuk kalian melakukan dosa juga. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat, mengikuti keinginan, pengen untung banyak, pengen dapat untung banyak, sampai dia nggak memperdulikan tentang orang yang kecewa dari apa yang akan dia jual itu. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menginginkan keringanan bagi kalian. Jangan sampai ada yang kecewa, saling menzolimi. Jangan sampai ada yang menipu dengan dagangannya, tersakiti atau merasa rugi orang yang membelinya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Tapi Allah juga menceritakan bahwa manusia diciptakan dalam potensi yang sangat lemah. Kalau kita buka dalam tafsir Jalalain yang disebut dha'ifa ay la yasbiru 'anin nisa'i wasyahawat. Manusia itu dia akan lemah terhadap tipu daya wanita dan syahwat, keinginan-keinginannya. Memperturutkan hawa nafsunya, pengen cepat kaya. Kalau kata bahasa orang mereka kalau giliran beli pengen semurah-murahnya, giliran jual pengen semahal-mahalnya. Kalau aturannya tidak menyalahi bawah harga pasar nggak ada masalah. Tapi kalau sudah melampaui harga pasar, ente bermasalah dengan keuntungannya. Jadi itulah yang kemudian ada orang yang sengaja misalnya menimbun bahan baku ya, bahan pokok nih ditimbun, kemudian nanti begitu udah sepi, udah berkurang baru dia keluarin supaya harganya melambung. Wah, ini zalim juga. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan batil. Ini pesan dari Allah. Dan janganlah kalian melakukan itu kecuali ada keridhaan, senang, sama-sama senang. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Artinya, bila engkau memakan sesuatu yang batil, harta dari orang lain, jadi tafsiran ayat ini boleh jadi memang membunuh tanpa hak, boleh jadi pada saat engkau memakan harta yang batil, engkau sedang membunuh dirimu karena engkau akan mendapatkan berbagai bencana. Kaya wa may yaf'al dzalika 'udwana wa dzulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Ini dari bab jual beli, Pak. Jadi Allah begitu sayang Nabi Muhammad SAW, begitu memperhatikan jangan sampai umatnya, jangan sampai hamba Allah mendapatkan kesulitan. Dagang juga kemudian makan barang yang haram juga, padahal kan usaha yang paling bagus itu adalah yang dari tangannya sendiri, kemampuan tangannya sendiri. Sampai sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'ad, tangannya dicium oleh baginda Rasulullah karena dia tangannya kasar. Begitu salaman tangannya kasar banget. Kenapa kau tangan kau kasar? Dia kerjaannya ngebelah batu sehingga tangannya kasar demi memenuhi nafkah buat keluarganya. Ini tangan sebaik-baik tangan yang dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya sehingga tangannya sampai kapalan. Tapi kalau kemudian engkau tidak mematuhi rambu-rambunya, wa may yaf'al dzalika 'udwana wa dzulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Kalau ente memanfaatkan untuk ketidaktahuan orang atau mengambil keuntungan dengan menzolimi pembeli, maka engkau menjadi orang yang bersiap-siap akan dimasukkan ke dalam neraka. Kita ngaji bab fikih bukan sekedar kita tahu, tapi kita pengen lebih dalam lagi bahwa dalam jual beli ada kasih sayang Allah dan Rasulnya. Burikalahuma, diberikan keberkahan di dalam khiyar,
Ini sebagai penghantar sebelum kita masuk kepada faslun fi ahkamil khiyar, karena akan melatih kejujuran orang jujur. Pokoknya kalau udah orang yang bohong dalam hal apapun, maka dia tidak akan pernah tenang. Innal kadhiba raibah wa inna sidqa tuma'ninah. Sesungguhnya kedustaan itu akan mendatangkan keraguan, nggak bakal tenang, dia goyang terus. Tapi kalau orang yang jujur, wa inna sidqa tuma'ninah, orang yang jujur, kejujuran itu akan menghadirkan ketenangan, tenang. Termasuk hidup kita, Pak, jadi tenang, nggak dibikin gelisah. Ini bagaimana duit banyak tapi hidup masih rasa was-was terus. Ya iyalah, orang duit yang kau kumpulkan itu dari hasil dagang yang banyak engkau melanggar aturan dari Allah Jalla Jalaluh. Nah, makanya jamaah sekalian berbahagia, hati-hati, apalagi termasuk bagaimana kemudian bab tentang riba. Ngeri hidup cuman sebentaran di dunia, kemudian sampai segitu ngototnya menghalalkan berbagai cara, dan akhirnya cilaka berkepanjangan. Naam. Faslun ay hadza faslun fi ahkamil khiyari, pada hukum-hukum memilih. Wal mutabayyi'ani bil khiyari, dan bermula orang yang melakukan jual beli, dua pihak yakni penjual dan pembeli itu bil khiyari, dia ada kesempatan untuk memilih, yakni baina imdha'il bai'i au fasqihi, antara melanjutkan imdo itu pelaksanaan, tanda tangan diteken jadi imdo, tanda tanganin, berarti kalau tanda tanganin udah selesai. Malah sekarang tanda tangan itu sampai hati-hatinya, cakep juga, sampai hati-hatinya harus di atas materai. Kalau nggak di atas materai tidak sah. Artinya imdo itu pelaksanaan al-bai'i, jual beli au fasqihi, atau membatalkan itu jual beli. Jadi ini disebut khiyar, adalah masa memilih penjual dan pembeli yang akan menjadikan akad jual beli itu dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Masa khiyar ay yathbutu lahuma khiyarul majlis fi anwa'il bai'i, artinya yathbutu, menjadi tetap, lahuma, bagi keduanya, apa? Khiyarul majlisi, khiyar majlis. Jadi memilih selama dia berada di majlis. Makanya ada khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib, nanti akan dibahas di sini. Ini yang pertama adalah khiyar majlis fi anwa'il bai'i, pada macam-macam jual beli, kas salami, seperti salam, pesanan. Nanti pesanan ada satu bab khusus setelah ini, yaitu setelah khiyar fi ahkamis salami, nanti ada pembahasannya dan lumayan panjang bab tentang salam. Malam yatafarraqa, selama tidak berpisah, siapa? Al mutabayyi'ani, selama keduanya belum berpisah. Ai muddata adami tafarruqihima urfan, artinya masa tiadanya berpisah keduanya secara uruf. Ayyan qati'u khiyarul majlis, artinya terputus apa khiyarul majlis, jadi tidak lagi dihitung khiyarul majlis. Sebabnya apa? Imma bitafarruqil mutabayyi'aini bibadanihima an majlisil aqdi, au bi an yakhtarul mutabayyi'ani luzumal aqdi. Ada kalanya sebab terputusnya khiyar majlis itu, jadi dia masa memilih, orangnya masih ada di satu tempat, misalnya di sebuah toko, dia masih ada di situ, maka itu disebut khiyar majlis, boleh memilih dilanjutkan dia belinya atau tidak. Misal dia udah milih nih, udah nyari ini, terus udah ngomong-ngomong, akhirnya nggak jadi, dibatalin. Ente penjual jangan marah, selagi masih ada di satu majlis itu nggak apa-apa, dia emang ada khiyar majlis namanya. Ini kadang-kadang penjual dia kagak sabar juga, milih doang, apaan aja dipegang, akhirnya kagak jadi. Emang boleh, selagi dia masih di majlis, dia boleh melanjutkan itu pembelian atau dia membatalkan, dengan catatan jangan emang niatnya ngeledek, datang ngeliat-ngeliat, apalagi yang apa, misalnya pengen ada contoh sampel gitu,
nyomot itu, makan duku satu, makan ngobrol lagi, ini manis gak? Enggak, ini manis gak? Cobain lagi, akhirnya kagak jadi. Nah, itu emang udah niatnya, modus kalau itu. Tapi selagi dia masih ada di majelis, engkau sebagai penjual kalau udah ngaji ini, maka biarkan dia untuk melanjutkan atau menolak atau membatalkan pembeliannya selagi masih di majelis. Imma bitafarruqil mutabayyi'ani bibadanihima an majlisil aqdi. Ada kalanya dengan berpisahnya penjual dan pembeli bibadanihima dengan badan keduanya an majlisil aqdi dari majlis akad. Jadi misal dia udah keluar, udah jalan gitu, dia udah beli, kemudian dia udah jalan, balik lagi dibatalin, nggak boleh. Karena itu majlis, khiyar majlis. Kalau udah keluar dari majlisnya, ente nggak boleh. Kenapa? Karena pada saat engkau berjalan itu memungkinkan hal-hal yang membuat penjual ini menjadi curiga. Kenapa engkau membatalkannya? Jadi kalau mau dikelarin pada saat di majlis. Kecuali emang gayanya ibu-ibu. Ini misalnya dia mau beli, nawar gitu kan, 100.000 harganya. Kalau ibu-ibu kan emang udah hobi nawar, dia harganya 500.000 ditawar 100.000, nggak kira-kira. Makanya kalau di tempat yang nggak ada bandrolnya itu berlaku hukum yang sudah umum. Inti kalau ditawarin harga di pasar, tawar setengahnya, nggak kira-kira, nggak tahu siapa yang mulain. Cuman ibu-ibu kalau nggak nawar emang kagak enak. Kadang-kadang dipora-porain, udah kita berangkat dulu, ntar juga dipanggil gitu, nyakitin banget. Ah itu kan belum terjadi tuh, dia keluar, nggak ada masalah. Begitu dia balik lagi terjadi. Dan kadang-kadang emang itu menjadi strategi dari penjual maupun dari pembeli. Selagi dia tidak terjadi jual beli di majelis itu, belum terjadi akad, ya nggak ada masalah, masih khiyar dia keluar, putus dia, nggak ada masalah. Pembeli nggak boleh kecewa. Dan penjual nggak boleh kecewa. Pembeli kemudian kalau misalnya dia balik lagi, maka menjadi dia terjadi lagi itu transaksi. Tapi kalau sudah akad, udah transaksi, udah dia beli, dia bawa keluar, dia balik lagi, tukar nggak boleh. Itu adalah khiyar majlis. Maka sudah terputus itu yanqati'u khiyarul majlis. Sebabnya imma bitafarruqil mutabayyi'aini bibadanihima an majlisil aqdi, dari majlis akadnya, udah jual belinya. Makanya Pak, kalau kita jadi pembeli itu sesekali kita bukannya sesekali, bahkan menjadikan saat kita membeli pun bernilai ibadah. Tawarlah kalau emang pengen nawar sepantasnya. Jangan kemudian kalau bahasa kerennya di squeezing, diperes sampai habis banget tuh orang untungnya. Padahal dia udah nungguin lama, pengen kedatangan pembeli. Begitu datang, ya Allah, kagak kira-kira nawarnya. Begitu pulang dia sedih. Tadi bapak jual, udah dagang sepi, sekali datang pembeli nggak kira-kira nawarnya. Sampai akhirnya penjual pakai bohong. Ada juga tuh, ini udah modalnya doang, ente jangan ngomong begitu, nggak mungkin ente jual modal doang, kecuali emang ada halal mendadak. Cuman kalau dari awal ini modalnya modal doang, ini bu balik modal doang, jangan ente jual aja, emang wajar kok kalau jual dapat untung. Nah tapi kalau kemudian ada kebohongan itu tidak akan membuat ketenangan, bahwa ini jual harganya sekian. Kalau emang mau ditawar, tawar sekian. Tapi dia tidak pernah dengan kalimat-kalimat yang membohongi kepada pembeli. Atau penjual juga, jangan dia mempunyai mulut yang menyakitkan. Kasihan, dia sedang berikhtiar. Mahal banget, di toko sebelah harganya segini bang, padahal kagak. Padahal kagak. Tadi saya ke sono harganya segini. Kalau logikanya dia bener tuh harganya segitu, pasti dia balik ke sono. Iya kan? Dia sangka pedagang karena kebutuhannya jadi kepepet dia turun. Enggak, padahal enggak. Jangan, pembeli juga jangan begitu. Tadi saya beli di sono, nawar di sono harganya 20.000 bang.
Masa abang 22.000? Kan bohong kalau misalnya dia tadi saya di sana 20.000, ini 20.000, masa abang 20.000 juga, masih salah juga. Jangan, niatin nolongin. Bayangkan bila kita begini, seorang penjual, dan ini menjadi tips saya gitu, seorang penjual ketika kedatangan kita girang betul, emang dia boleh tungguin ada pembeli datang, itu datangnya aja udah girang hati, berbunga. Maka berlakulah itu hadis Nabi, idkhalus surur, kau telah mendatangkan, memasukkan kebahagiaan pada hati saudaramu. Kalau diniatin memang ibadah, maka pada saat dia berbahagia, engkau akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Selalu itu. Apalagi kalau kemudian jadi, ya Allah, dia kasih harga misalnya 100.000, bang bisa kurangin apa kagak? Ya udah bang, 90.000. Ah udah deh, kurangin lagi bang, kesian. Ente kalaupun itu ada untung buat dia banyak, bukankah kau telah mendatangkan kebahagiaan ketika dia bercerita pulang ke rumahnya, baru ini ketemu pembeli, nggak pakai bawel, alhamdulillah kita bisa buat anak kita bayaran sekolah, alhamdulillah kita bisa buat bayar ini bayar ini. Bukankah engkau menjadi penolong buat orang yang sedang kesusahan? Dan bukankah setiap engkau menolong orang lain, Allah akan menolongmu? Ya maaf, kita kadang-kadang suka pengen mendapatkan rizki dari arah yang tidak terduga, tetapi kau tidak pernah mau memberikan kejutan kepada orang lain. Padahal apa yang kau lakukan Allah lihat. Kebahagiaan yang terjadi pada saudaramu dengan sebab engkau, Allah lihat. Jadi bukan sekedar kita dalam rangka terjadi transaksi jual beli, karena di dalam jual beli bila engkau melakukan dengan kejujuran dan dengan transparan, maka yang terjadi sabda Nabi, kau dan pembeli dan penjual akan diberikan keberkahan. Apalagi kalau engkau berniat sedekah, karena memang itu ya dia mau ngambil untung, emang dia boleh capek beli rambutan gitu kan, satu ikat udah harganya cuma 20.000 ditawar, lu kagak tahu gimana cara metik rambutan, belum ada semut rangrangnya kan turun rambutan, begitu turun dia harus pisahin tuh daunnya, diikat, di apa namanya, diempong sama dia apain, diiketin, dibawa, beresiko dia bawa ke pasar. Kau kudu tahu bahwa mereka melakukan itu berharap ada lebihnya dengan apa yang akan mereka makan buat anak keluarganya, anak istrinya. Jadi mikirnya ke situ, Pak. Penjual akan mendapatkan keberkahan lantaran dia jujur, pembeli akan mendapatkan keberkahan karena dia memberikan kebahagiaan pada orang lain. Cuma gara-gara pembelinya kebangetan dia menawar gitu, akhirnya memaksa penjual untuk bohong-bohong dikit. Saya belinya dari sono aja segini bu, masa ibu mau tawar segini? Kan kalimat itu keluar gara-gara kebangetan ditawar. Kalimat penjual ngomong kayak begitu karena nawarnya kebangetan. Padahal engkau datang diberikan karunia oleh Allah, enakan jadi pembeli daripada penjual. Kalau pembeli kau mendapatkan rezeki terus berlimpah, dan kau bisa membeli. Jemaah, memang ini tinjauan secara fikihnya tidak menjadi penting, tetapi bagaimana kemudian dalam setiap aktivitasmu bernilai ibadah, dan jangan-jangan itu semua akan menolak segala petaka. Gara-gara orang senang jajalin Pak, sesekali coba kalau ngisi. Saya tuh ngajarin ke anak-anak, ke santri-santri, ke teman-teman, sekali-kali bikin kejutan. Kalau beli bensin kesian tuh kadang-kadang yang jaga perempuan, sekali-kali lebihin Pak, jajalin, beraniin lebihin 10.000 buat dia hadiahnya. Itu saya kalau ngelihat perempuan lagi kerja di pom bensin, dirinya lama, padahal dia harus punya anak, dia harus ngurusin suaminya, tapi karena keadaan keterdesakan dia sampai rela berdiri lama, bayarnya pas. Ente datengin kebahagiaan kepada orang yang begitu membutuhkan, girangnya beda Pak.
Kita ngasih duit 10.000 atau 20.000 kepada mereka yang jaga. Kita ngasih kejutan, entar engkau akan mendapatkan kejutan dari Allah. Dan beda harganya dibanding kita ngasih kepada orang yang misal 10.000 sampai di mana, tapi buat mereka, ya Allah. Dan itu akan menjadi tolak bala. Turaddu sab'inal bala, menolak 70 bala. Itu sedekah. Jadi harusnya kita dapat musibah ketahan. Jadi jiwa yang penuh dengan kedermawanan. Jangan berhitung, Ustadz orang harganya segini, iya harganya segitu. Kalau ente mau girangin nggak apa-apa. Kalau engkau suka memberikan kejutan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kejutan. Betapa bahagianya kau dapat rezeki yang tidak terduga. Begitulah yang terjadi kepada saudaramu. Buat engkau yang punya mobil, rasanya 10.000 ngelebihin pada saat beli bensin. Buat yang jaga, nggak kegedean itu, nggak halus itu kalau punya mobil lah. Tetapi bukankah dari 10.000 kebahagiaan yang kau dapatkan akan terjadi karena ada kebahagiaan kepada orang lain? Kalau kita sudah membiasakan kayak begitu, Pak, hati kita akan jadi luas, nggak berhitung. Nanti ke masjid sedekahnya juga lebih berani lagi. Masa sholat Jumat ingetin, jangan pakai ribuan, Pak, seminggu sekali buat kita. Saya masih nemuin di Alfa di sini kemarin saya khotbah masih ketemu tuh recehan. Bang Haji Ali ngeluarin sampai tangannya sampai dalam banget, recehan logam. Enggak salah, enggak, cuman kebangetan ente buat diri sendiri sampai segitu pelitnya. Ente pikir buat Masjid Baitur Rahman? Kagak, itu buat ente. Baitur Rahman, Baitullah, pasti ada orang yang akan Allah kirim untuk menjaga rumah Allah. Tapi perkara ente terlalu pelit dengan urusan diri sendiri, bagaimana ente akan baik kepada orang lain? Nah, jadi khiyar majlis selagi dia immayat bitafarruqil mutabayyi'aini bi badanihima, badannya dia udah keluar dari tempat an majlisil aqdi, dari tempat akad itu, atau bi an yakhtaral mutabayyi'ani luzumal aqdi, atau dengan bahwa memilih siapa al-mutabayyi'ani, orang yang melakukan jual beli, luzumal aqdi, akan ketetapan akad. Nah, waktu bisa gak apa-apa ya, gak buru-buru masuk ke materinya karena kita ingin mengambil dari sisi lain tentang khiyar ini. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Assalamualaikum. Hati Nah, jemaah kita lanjutkan bahwa khiyar itu adalah kesempatan memilih bagi penjual ataupun pembeli untuk melanjutkan pelaksanaan jual beli atau membatalkannya, dan ini adalah untuk menjaga kejujuran, saling mempercayai dan tidak ada yang berlaku dicurangi atau dizolimi. Nah, sebabnya itu apabila dia yanqati'u khiyarul majlis, itu selama mereka tidak berpisah atau penjual dan beli tidak berpisah. Ada kalanya berpisah itu bitafarruqil mutabayyi'aini bibadanihima an majlisil aqdi, seperti yang tadi telah saya sampaikan. Kayak kita kalau beli ke warung konvensional, ke warung yang biasa tuh samping gitu, warung sembako, kemudian kita pada saat transaksi di situ itu masih namanya di majelis gitu. Tapi kalau udah kita berbalik pulang, nah itu kita udah keluar berpisah. Karena syaratnya malam yatafarraqa, selama keduanya tidak berpisah. Nah, makanya juga saya mau menghimbau gitu. Jangan juga kita punya tetangga dagang gitu, warung, kemudian kita nyakitin banget gitu sampai beli di toko swalayan yang besar. Tolongin saudara kita yang lagi ikhtiar. Beda sedikit, beda 1000 nyenengin saudara, daripada ente kudu jalan ke toko swalayan yang gede. Emang itu orang udah kaya semuanya, tapi 1000 yang ente sumbangkan atau yang ente berikan dengan dia dapat keuntungan, girang di hati. Saya dulu pernah ngerasain itu, Pak. Saya dulu pernah ngerasain yang namanya punya minimarket gitu. Keuntungan itu dari 100 perak, 500 perak. Itu buat penjual hati gede. Ada orang datang gitu, hati gede, walaupun begitu ngelihat muter-muter nggak jadi. Apalagi pada saat engkau datang kepada, ya udah dia nyiapin di samping rumah kita atau dekat dari rumah kita, ini sengaja pengen mengarah, cuman mau nunjukin bahwa dia bisa datang ke mall, ke swalayan gede, tapi nggak ada nilai apa-apa.
Jangan-jangan juga di belakang itu adalah orang-orang yang memang udah kelewat, nggak perlu sama duit itu udah saking banyaknya. Kapan kita kemudian ingin mengangkat perekonomian orang-orang di sekitar kita? Terjadi jual beli. Kalau perkara dia ngambil untung, Ustadz itu loh lebih mahal 500 perak. Apa gedenya 500 perak kalau dibanding dengan tolak bala atau menyenangkan tuh penjual? Ya memang beda lah, dia belinya dari tempat yang agen atau apa, sementara yang mereka dari tempat grosir, pusat grosir langsung. Belum lagi perjalanan dia harus bawa, beresikonya lama, nungguin tuh sabun kagak ada yang beli, sabun kagak ada yang beli, gula kagak ada yang beli, dia pada beli malah ke swalayan, lewat ke rumahnya Nenteng. Nah, di pasar nih berarti ya. Oh, keliling-keliling di toko itu. Nah. Kan beda, itu proses ditawar apa proses dia lagi lihat-lihat. Kalau lagi ditawar kagak boleh, lagi dalam proses itu. Enggak, jadi misalnya kalau dia udah tawar, dia beli misalnya sesuatu udah ditawar, transaksi kan masih sedang terjadi tuh. Maka kemudian nggak boleh ada yang lain dulu. Kecuali kalau tadi kasusnya kan dia sedang jalan, yang ini dilepasin nih. Nah, belum deal, kecuali kita lagi nawar, kemudian ada yang datang dibeli dengan harga yang lebih mahal, dikasih ke dia, nggak boleh. Kalau yang tadi kasus tadi, saya membayangkan keadaannya, sama ini dia udah tandain nih, tapi belum terjadi dia untuk pengen itu, dia masih mau ngeliat-ngeliat. Nah, itu nggak ada masalah, karena tadi dia masih di khiyar majlis, maksud dia antara dia dengan pembeli masih ada di satu majlis itu. Nah, maksud saya yang tadi saya sampaikan itu adalah ketika kita menjadi orang yang bermanfaat dengan jual beli kita. Kalau saya sih ngelihat apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz itu saking hati-hatinya gitu ya. Makanya harus dipasin dulu. Kalau yang paling apik mah, Bang ini tadi jadi nggak mau dibeli gitu. Itu yang lebih apik lagi karena kan dia keliling tuh. Jadi nggak boleh, kalau nggak dibeli ini mau diambil sama orang lain. Kalau misalnya dia mau beli kan akhirnya dia balik lagi tuh. Nah itu biasanya solusinya kayak begitu pedagang. Tapi yang paling penting jemaah bagi saya, kenapa dengan kajian ini, bagaimana kemudian ketika hadis Nabi memberikan peluang penjual dan pembeli mendapatkan keberkahan daripada akad jual beli itu. Bukan sekedar hubungan melepaskan barang dengan ditukar dengan harga belinya, bukan. Tetapi dalam jual belimu itu akan mengandung keberkahan. Bukan hanya kepada penjual, tetapi juga kepada pembeli. Jadi kasihanilah saudara-saudara kita yang sedang berikhtiar buat anak istrinya. Bukannya kemudian kita, wah kalau di sini kan nggak gaya, nggak prestis gitu, harus jangan bawa duit banyak banget. Ke toko swalayan habis belanja bulanan sampai 1 juta 2 juta. Keluar pulang dia ngelewatin tuh yang punya warung bawa serengkedan, hatinya remuk redam ya akhi. Ya Allah lu tega amat, gua dagang juga barangnya sama sampai segitunya. Ini bukan masalah kepuasan kita ya akhi, tapi bagaimana dalam ibadah, dalam jual belimu ada bernilai ibadah. Apa salahnya kau redam keinginanmu untuk jalan di ruangan yang ber-AC demi untuk melihat senyuman di wajah tetanggamu yang sedang jualan, yang jangan-jangan di waktu malam dia berharap, ya Allah mudah-mudahan kau datangkan para pembeli yang bisa untuk memenuhi kebutuhan kami. Bila kemudian engkau ternyata orang dipilih. Saya Pak, kalau misal lagi makan di tempat jalan-jalan kemana itu, saya justru menghindari tempat makan yang kelihatan, yang banyak rame. Saya justru nyari, sama istri saya cari mana tempat makan yang emang sepi, nggak ada di parkirannya, nggak ada mobil, nggak ada motor. Sampai istri saya nanya, Bang kenapa nyari itu? Ini kan berarti kalau nggak diinin nggak enak. Berarti kagak enak, nggak seenak yang rame itu.
Tetapi saya ingin memberitahukan bahwa betapa bahagianya nih orang ketika mendapatkan atau datang pembeli. Jangan cuman gara-gara pengen ya enak semana sih, cuman sampai dilewat tenggorokan doang. Tapi kebahagiaan dia, ya Allah, jangan-jangan dia lagi di pojokan di warungnya lagi sedih, dari pagi belum ada penglaris. Jangan Pak, jangan kebangetan kita menjadi orang tidak mempunyai empati kepada orang lain. Udah warungnya udah rame nih, rumah makannya rame, ente cari tuh yang sepinya, sampingnya kesian. Kalau di puncak suka kita ketemu tuh, di rumah makan rame banyak parkiran, sampingnya sepi, sepi. Tuh kita malah berhenti di situ. Apa? Janda kali ngelayanin ya. Apalagi kalau gara-gara sebabnya itu, tambah parah lah gitu. Jamaah sekalian berbahagia, kita baca sedikit. Falau ikhtara ahadu maluzumal aqdi walam yakhtaril akhar fauran saqata haqqu minal khiyar. Seandainya memilih siapa ahadu salah seorang dari mereka luzumal aqdi akan kepastian akad walam yakhtaril akhar, dan tidaklah memilih yang lain fauran seketika saqata haqqu minal khiyar. Ini jawabannya Ustaz, jawaban Ustaz Aziz. Maka jatuhlah dia haknya dari khiyar, karena tidak sepakat satu dengan keduanya. Jadi kalau dia nggak buru-buru jawab, dia dia setuju penjual ataupun pembeli, walam yakhtaril akharu fauran, dan tidak memilih yang lainnya dengan seketika, saqata haqquhu minal khiyar. Jadi kan ada sebab dia keluar dari majlisnya, atau sebab kedua itu adalah bi an yakhtarul mutabayi'ani luzumal aqdi. Jadi kesepakatan dari angkanya, akadnya itu. Kalau memang satunya nggak cocok penjualnya atau pembelinya nggak cocok, dia nggak buru-buru, maka saqatul khiyar. Walaupun dia masih ada di situ, khiyarnya putus untuk yang itu. Gitu ya. Tadi pas jawabannya, ini terusannya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi manfaat, dan insya Allah kita selanjutnya kita akan ada namanya khiyar syarat, ada namanya khiyar aib, dan termasuk yang ditanya tempo hari bagaimana membeli buah yang masih ada di pohonan, insya Allah dalam pertemuan selanjutnya. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, dalam setiap kajian fikih kita juga ingin menyentuh wilayah di mana ada nilai ibadah dan keberkahan, ada nilai lain atau rahasia daripada setiap kajian fikih yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab. Ya Allah, sahil umurana wa umura auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid du'a wa man lahu haqqun alaina. Ya maulana hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.